Hai sahabat bicara, bertemu lagi bersama gue Mahathir Muhammad. Kali ini kita akan ngebahas dunia olahraga, khususnya yaitu dunia skateboard. Dimana lagi kalau bukan di sahabat bicara. Semua kita bahas di sini. Ya, kali ini kita akan ngebahas masalah atau dunia seputar olahraga, tapi lebih spesifiknya adalah dunia skateboard. Dimana memang dunia skateboard ini namanya memang sudah lama sih olahraga, tapi namanya mulai lebih lagi terkenal, lebih lagi mencuatnya dikarenakan memang ada beberapa faktor. Yang pertama adalah lifestyle yang memang dari gaya-gaya skateboard atau dari pakaian atau dari outfit skateboard ini udah jadi bisa pakaian sehari-hari, jadi orang tuh makin kece kelihatannya. Yang kedua adalah di tahun 2018, dunia skateboard ini membanggakan Indonesia. Membawa nama Indonesia di ajang olahraga Asian Games di tahun 2018, membawa 4 medali. Weh, nah dari situ dunia skateboard mulai deh naik lagi, dan banyak-banyak artis sebenarnya yang dari lifestyle-nya, gayanya, terus juga ada beberapa keseharian atau olahraga dunia artis juga sebenarnya banyak banget ya yang memang mereka suka dengan skateboard. Contoh, Vincent Rompis suka sama skateboard. Terus Wendy Cagur suka sama skateboard. Jadi sudah ada beberapa contoh-contoh memang orang-orang yang kayak dunia skateboard tuh makin kece. Nah, kali ini kita akan bahas bersama skaters atau skateboarder yang sudah hadir di Sahabat Bicara kali ini. Tepuk tangan buat Jebrix. Welcome to Sahabat Bicara, Jebrix. Bener ya, Jebrix ya? Jebraks. Jebraks. Namanya Jebraks, bukan Jebrix. Jebraks, thank you so much sudah datang di Sahabat Bicara. Yo. Kita akan ngebahas masalah dunia skateboard. Boleh jelasin tentang diri lu dong, lu kesehariannya apa dan sekarang kegiatan lu apa, boleh dong, Jebraks? Gua Jebraks, skaters kurang terkenal. Kegiatan gua sehari-hari main skate aja. Paling kalau weekend gua ngajar. Jadi coach gitu di Tuilo Skate Corner. Oke, lu jadi pelatih atau coach Iya. di skatepark Tuilo sini. di daerah mana Kemang. tuh? Oh, daerah Kemang. Iya. Oke, di daerah Kemang situ ya. Jadi lu juga sebagai skaters tapi juga sebagai coach. Iya. Yang lo latih itu anak-anak atau remaja atau ya dari 5 tahun sampai yang udah tua juga ada gua pernah ajarin. Oke, dari 5 tahun sampai yang sudah cukup senior atau berusia juga lo ajarin. Ini mulai ngajar kayak gini. Lo awalnya main skateboard dari tahun berapa? Terus pas udah mulai lo bikin coaching untuk skateboard tuh mulai tahun berapa? Karena maksudnya gue pengen nyambungin bahwa sebenarnya dunia skateboard mulai bener-bener orang tertarik itu tahun berapa sih, dan mulai dari berapa tahun terakhir gitu. Kalau gua main skate-nya tuh gua kurang tahu ya 2000 berapa. Kayak 15 tahunan yang lalu lah. Wow, oke. Kalau gua ngajar itu sekitar 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Iya. Berarti kurang lebih di 5 tahun yang lalu, benar ya, 2018 yang lalu gara-gara Asian Games mungkin juga lifestyle dunia skateboard mulai naik. Iya. Nah, gue mau nanya dulu. Kita bahas masalah lomba atau apa yang pernah lo raih selama dunia skateboard. 15 tahun, men. Itu nggak sedikit. Waktunya nggak pendek untuk lo bisa benar-benar main skateboard. Itu gimana sih lo, dan apa aja ajang-ajang lo pernah ikutin, men? Ya lomba-lomba lokal aja sih yang gue ikutin, karena gue nggak terlalu ke sana arahnya, nggak yang atlet banget. Oke. Tapi emang ada beberapa teman-teman yang emang atlet banget gitu. Mungkin gue bisa dibilang anak streetnya lah gitu ya. Oke. Jadi gue nggak terlalu, tapi gue udah sering ikut ke luar kota juga untuk ikut perlombaannya, pernah menang juga. Wow. Oke, boleh jelasin nggak itu perlombaannya apa, terus menangnya juara berapa? Kayak juara 1 sampai 3 tuh pernah aja gitu. Wah, keren. Itu lombanya salah satunya deh yang juara 1. Game of skate gitu kan. Jadi lu adu trik sama lawan lu gitu, kayak battle gitu. Misalnya lu ngeluarin trik kickflip. Nah, dia juga harus ngikutin kickflip. Kita masing-masing punya nyawa 5. Oh gitu. Jadi kalau lu gagal 5 kali,
dengan trik yang gue buat lu kalah gitu. Oh gitu, ya keren ya. Jadi itu kayak battle, kalau busan dance kayak adu battle dance, ini battle trick. Oh keren juga ya. Trik apa aja, udah auto berapa ratusan trik yang lu bisa atau gimana? Ya lumayan banyak sih. Lumayan banyak ya. Karena banyak banget. Sayangnya nggak bisa dipraktikin di sini. Dan gini, gue mau nanya masalah lu sendiri, kenapa sih lu tertarik dengan dunia skateboard? Karena keren. Terus gue juga suka olahraga ekstrim kebetulan. Ya, nggak cuman skate aja sih, mungkin kalau ada BMX juga gue suka gitu. Kalau diajak tadinya ya, kalau gue diajak untuk main BMX sama temen gue pasti suka. Tapi kebetulan temen gue ini ngajaknya main skate, jadi ya udahlah, gue jadi skater deh sekarang. Oke, lu jadi skaters. Dan for information ya guys, jadi untuk sahabat bicara yang lagi nonton nih, sebenarnya ini ada informasi yang baru gue dapatkan tadi ya kan, bahwa Jebraks ini juga selain prestasinya pernah juara 1, juara 2, juara 3 atau banyak banget ya kompetisi-kompetisi yang pernah diikutin di dunia skateboard, Jebraks ini juga pernah menjadi brand ambassador dari brand-brand ternama. Woi, gila. Boleh nggak jelasin dari lo aja langsung deh, brandnya apa aja, terus berapa lama, dan apa aja, jelasin tuh, dan apa aja keuntungan yang lo dapat, privilege apa yang lo dapat? Banyak sih, beberapa brand lokal yang udah ternama di Indonesia juga gue pernah jadi bagian dari mereka. Terus gue pernah jadi brand ambassador Converse ID juga gitu. Oke. Ya keuntungan yang gue dapat, uangnya banyak. Selain lo main terus akhirnya dilirik sama brand, akhirnya lo juga di endorse atau bahkan jadi brand ambassadornya dari brand tersebut. Terus dia diajak ke luar kota gitu-gitu. Jadi dapat pengalaman baru aja buat gue gitu. Pasti. Pernah kerja sama seseorang gitu bro, jadi brand ambassadornya atau distro, karena kan distro sekarang banyak kan brand-brandnya, atau lifestyle kan lebih ke skateboard ya. Iya. Banyak banget sih. Kayak ada brand artis juga waktu itu. Wow, siapa tuh? Om Wendy gitu. Wendy Cagur. Oh, tadi gue sebutin ya. Oke, terus. Nah, dia juga pernah punya brand. Dulu gue juga jadi ridernya dia gitu. Jadi ridernya si brandnya Om Wendy itu. Jadi lo main skateboard sambil pakai aparelnya si Wendy Cagur atau ya. Jadi lo sambil main sambil pakai aparelnya dia. Keren ya. Wow. Jadi dunia skateboard sebenarnya kalau bisa dibilang, kenapa lo bisa bilang bahwa dunia skateboard ini olahraga ekstrim? Ya karena menurut gue nggak manusiawi sih kalau dia lompat dari ketinggian berapa gitu, terus cuman pakai skate aja gitu yang nggak bisa nempel gitu, tapi lu harus landing di atas papan itu kayak kurang ekstrim apa coba tuh? Iya sih ya. Kalau gue pernah lihat acara salah satunya X Games kali ya. Iya. X Games itu ya. Iya. Mungkin kalau inline skate itu yang nempel kayak sepatu roda gitu kan, itu masih dia nempel gitu, bisa lompat, bisa nempel terus karena dia nempel di kaki. Kalau skate tuh beda kan, menurut gue kayak dia nggak nempel di kaki kita, terus landingnya harus ke situ lagi, gimana caranya tuh? Iya sih ya. Jadi kayak misalkan contoh kalau lo lewatin ini aja deh, kayak rel atau bisa kalau kita buat pegangan jembatan pegangannya itu ya. Tapi itu bisa jadi rel kalian, bisa jadi track kalian untuk lompat kayak ngegrind di situ. Itu kan kayak hal yang nggak mungkin menurut gue ya. Benar. Itu makanya kenapa lo bilang ekstrim ya. Nah, ngomong kan ini ekstrim. Tapi lo tadi bilang dari usia 5 tahun udah ada yang lo latih. Itu sebenarnya tanggapan dari si anak yang lo latih, bahkan orang tuanya yang lo nitip ke lo nih untuk lo bisa latih, itu sebenarnya kayak gimana sih dengan skateboard ini? Alasan mereka tuh bisa milih skateboard gue kenapa sih? Sebenarnya alasan mereka tuh pengen anaknya main skate aja, bisa main skate karena keren mungkin ya. Tapi dia juga mungkin kayaknya dia juga nggak tahu gitu, kurang sadar bahwa itu olahraga ekstrim juga gitu. Kadang dia nggak mau cari tahu dulu bahwa ini olahraga ekstrim, pantas nggak untuk anaknya gitu. Kadang orang-orang tua itu kurang cari tahu kayak gitu sih. Sebenarnya olahraga lumayan berbahaya, walaupun lu mau main di tempat yang kecil atau besar gitu alatnya, itu sangat berbahaya gitu kalau emang nggak ada coachnya gitu. Iya sih ya, karena ya paling minimal tuh gue pernah ngerasain ngejeldak-dak gitu aja. Jalan gue ke belakang gitu ya. Gue pernah ngajar, dia nggak kenapa-napa, dia cuman papannya mental, terus dianya jatuh ke bawah gitu, nggak ada obstacle apa-apa gitu, cuman di flat aja gitu. Terus dia lututnya dislok. Dislocation langsung ya. Asli.
Itu usia berapa itu yang kayak gitu? Sekitar 12 tahun. 12 Cewek. tahun, cewek. Badannya lumayan berat sih. Mungkin dia karena dia jatuhnya posisinya nggak pas, terus ketekan sama badannya, jadi kalah mungkin ya si lututnya, jadi miring gitu. Oke, jadi sekali lagi buat saat bicara, sekali lagi ini sebenarnya warning ya untuk seorang tua atau sebenarnya untuk anak-anak muda. Jangan cuma lihat kerennya aja, Ya, jangan cuma lihat wah ini anak gua main skate tuh keren, bagus gitu. Jangan cuma lihat itunya aja, tapi lihat resikonya juga. Terima nggak orang tuanya? Karena ada yang gua ajarin tuh kayak dia jatuh terus nyokapnya panik gitu, kenapa tuh. Itu mas gua kenapa anak lu mau dimasukin ke skate school gitu kalau emang lu nggak mau terima resikonya gitu. Oh gitu ya. Jadi sekali lagi buat para orang tua atau parenting nih ya, penting banget ya untuk para ya kita harus membimbing anak-anak kita atau siapapun ini kalau misalkan memang mau kecemplung di dunia atau di olahraga skateboard. Karena sekali lagi semua harus diawasin ya. Apalagi pemula. Nah, masalah pemula. Dan kalaupun ada pelatihnya itu nggak akan terlepas dari cedera. Gitu. Oh gitu ya. Walaupun tetap ada pelatih tidak terlepas. Dia bisa ankle gitu-gitu. Ya itu minimal itu banget sih ya. Udah pasti sering. Udah pasti sering ya. Lebam-lebam dikit gitu udah pasti ya. Gitu. Ya itu harus diterima ya karena dunia sekali lagi dunia olahraga ini ada olahraga yang cukup ekstrim tadi lo bilang. Setuju gua kalau itu. Nah teknik dasar yang harus diajarin ke orang-orang yang kayak gua pribadi pun orang awam. Kayak gue cuma bisa meluncur tapi belum tentu bisa balance gitu loh. Lo bisa ngendalin kanan kiri. Itu minimal tuh gimana sih, man? Ya pertama tuh kita belajar jalan dulu, habis itu kita belajar tik-tak kanan kiri tuh, diam di tempat. Terus berulang-ulang sampai badan kita tuh nyaman di atas papan, habis itu kita coba yang lain gitu. Kita coba naik ke obstacle yang mungkin yang rada naik gitu, turun lagi gitu. Kalau badannya udah enak juga, kita coba lagi ke tempat lain gitu aja. Nanti ulang lagi ke trik yang tadi tuh yang belajar jalan sama tik-tak gitu. Oke. Menarik banget sih buat gue. Jadi semuanya gak bisa langsung sekali dijalanin gitu ya. Tapi emang ada lo bisa balancing badan lo dulu gitu sama si skateboardnya. Nah masalah nyaman gak nyamannya sama skateboard. Sebenarnya ada perbedaan nggak sih dengan papan skateboardnya itu? Mungkin yang ada yang usia berapa atau buat lu sendiri, buat yang semi pro dan profesional tuh ada skateboardnya sendiri. Bahkan gue pernah ngeliat skateboard yang dia tuh jalan tapi dia sambil juga sambil nari-nari atau bahkan kayak sambil di atas skateboardnya sendiri ya. Dia nggak turun sama sekali di atas skateboard itu yang skateboardnya panjang, terus dia jalan-jalan gitu kayak jalan mundur gitu-gitu di atas skateboard tuh. Perbedaannya apa aja sih bro? Itu beda sih. Kalau itu kan longboard kayak kalau balapan motor itu mungkin dia yang kayak Valentino Rossi. Motor GP-nya gitu ya. CC gedenya, ini longboardnya yang gedenya gitu ya. Kayak ini aja kayak sepeda ada BMX sama sepeda yang gunung gitu. MTB ya, yang dia turun dari kayak gitu. Nah, longboard itu yang seperti sepeda gunungnya gitu. Nah yang lo pakai yang semi pro yang lo pakai dan profesionalnya yang lo pakai gitu skate yang umum ya yang kayak mungkin kalau sepeda BMX gitu. Gitu. Yang ada ukurannya dari 7, berapa sampai 8,5 gitu-gitu. Ukurannya juga bisa kita sesuaiin dengan kaki kita. Bro, ini pertanyaan yang harus lo jawab cepat dan jawab jujur. Dan lo sebelum ngomong ini, sebelum lo jawab lo harus ngomong jawab jujur dulu. Oke? Siap ya? Jawab jujur. Skateboard termahal yang pernah lo punya berapa harganya? Jujur 2,7. Wow. Lumayan loh 2,7 untuk papan suci atau skateboard itu apa yang ngebedain, men? Ya dari trucksnya sendiri ada mereknya gitu. Terus dari wheelsnya sendiri, dari papannya sendiri ada pro modelnya. Misalnya lu suka siapa? Pak Ganjar udah punya papan nih. Pak Ganjar udah punya papan. Kita nggak tahu, tapi belum kayaknya. Kayaknya belum papan. Misalnya dia profesional skateboarder gitu. Dia ada namanya. Oh, gue ngefans nih sama dia gitu. Jadi gue belilah papan itu gitu. Karena itu ada nama pro modelnya apa yang gue suka, jadi lebih mahal harganya dibanding papan yang cuman jual brandnya aja. Gitu. Oke. Jadi ada sosok atau role model yang lo sukain dan ada di papan itu ya. Who knows, siapa tahu
tulisannya di papannya itu sahabat Ganjar, weh, atau Ganjar Pranowo, weh, keren juga Bisa, tuh, ide bisa. bagus tuh, ide bagus tuh, tepuk tangan dulu dong buat Jepang, idenya keren ya, gue suka nih kreatifnya dia nih, bro, mengenai juga masalah sekolah nih, sebenarnya sekolah ini, lu ngerasain gak sih ada sekolah skateboarding ini, ada tahapan ketika, oke, ini gue baru mulai nih 5 tahun lalu, tapi lama-lama bertahap gitu tuh, dalam artian kayak, ini kok makin masif ya skateboard itu, lo ngerasain gitu gak sih? Iya. Gimana? Makin banyak banget, makin menjamur. Itu apa? Karena kenapa kalau menurut lo pribadi ya? Kalau menurut gue mungkin karena lifestyle ya. Iya. Tapi mungkin kalau menurut lo pribadi ada nggak sih hal-hal yang nge-trigger kenapa sih bisa makin masif nih? Semakin berkembang, semakin orang banyak yang minat kali ya. Terus anak-anak kecil juga jadi lebih tertarik gitu. Nggak cuma anak kecil aja gitu, yang udah berumur juga jadi lebih tertarik. Brand-brand yang nggak skate juga jadi ikut ke skate gitu. Jadi ya akhirnya makin banyak deh, makin rame. Ya, setuju gue. Nah, kendala yang lo dapetin, men, maksudnya dalam arti dunia skateboard kan memang masifnya baru dan bukan olahraga yang memang sebenarnya mudah untuk dijalanin. Beda sama bola. Gue pribadi main basket, men. Gue main basket pakai sepatu basket, bola basket gue punya, kaos aja bisa gitu loh. Yang penting lo punya sepatu sama bola, ada ring. Terus bola, kalau bola atau futsal ya karena bisa lo bisa sewa lapangan, lo punya sepatu futsal. Dan memang maksudnya gini, itu olahraga yang memang masif atau banyak digemari dari dulu gitu lah ya. Tapi kalau skateboard kan memang agak berbeda nih menurut gue, apalagi ekstrim. Hambatan buat lo sendiri apa sih, men? Ya paling kalau di spot aja sih. Kayak misalnya lagi cek spot nih ya sama anak-anak, ada spot yang bagus gitu di perkantoran gitu. Tapi kan di situ ada keamanannya. Tapi anak-anak mau coba gitu di situ. Gimana caranya harus kita coba nih. Kayak gitu aja sih kendala-kendala. Itu mah challenge ya sebenarnya. Oke, gue ngerti. Misalnya ada spot di daerah, contoh misalkan di daerah Sudirman gitu. Ini kok kayaknya sebenarnya itu adalah fasilitas-fasilitas yang ada di situ aja ya. Iya. Tapi bisa jadi obstacle gitu. Iya, bisa. Contoh di mana yang udah pernah berhasil lu setelah mati berhasil diizinkan dan artinya lu ini ya posisi diizinin ya, berarti legal ya. Berarti lu sudah diizinkan dan dibolehkan dan itu kayaknya buat lu tuh obstacle-nya kok keren ya, padahal fasilitas yang udah ada aja gitu loh. Di BSD sih. BSD di mananya? Di Cubic ya. Cubic. Iya. Oke, itu jadi gimana? Ada beberapa anak tangga gitu. Terus startnya juga bagus gitu, kayak keramik gitu. Terus landingnya juga bagus gitu. Nah, akhirnya gue coba izin, boleh, tapi cuma dikasih waktu beberapa kali gitu. Oh gitu. Iya. Oke. Kayaknya kalau nggak landing kita penasaran sampai mati. Tapi untungnya landing ya. Ya udah. Parah itu nggak bisa pulang tuh, nggak kepikiran terus pasti tuh. Tapi akhirnya landing. Wah. Satu trik di situ lumayan. Oh gitu ya. Jadi kita kumpulin videonya, nanti kita buat satu video berdurasi 5 menit gitu. Oke. Jadi landing itu misalnya contoh ya, misalkan ini anak tangga lah ya. Lu dari atas shot tiba-tiba lompat, tapi landingnya tuh lu mulus gitu ya. Yo di atas skateboard lu itu ya. Jadi gua nge-trick landing. Dan lu berhasil landing. Yoi. Gokil. Gak kepikiran ya. Gokil. Gue berharap ya, lu bisa menunjukkan atau lu bisa menunjukkan skill lu lah ya di tempat umum lagi, karena ini sebenarnya sebagai ajang promosi lo ya. Iya. Ya gue berharapnya juga bahwa sebenarnya banyak promosi-promosi atau kegiatan-kegiatan skateboard yang bisa diangkat. Tapi masalah tempat ya, masalah area atau arena skateboard, lapangan futsal sewa banyak, lapangan basket banyak lah ya gitu. Skateboard itu nggak gampang, men. Itu ada kesulitan untuk nyari tempat, atau menurut lu sekarang di Indonesia arena skateboard udah cukup atau belum menurut lo? Baru mau cukup ya, tapi belum cukup gitu. Mungkin bisa untuk pemerintah nih mungkin bisa dilirik lagi biar sarananya tuh lebih cukup. Karena penting banget. Ada salah satu skatepark buatan pemerintah di Kalijodo. Oh ya, oke. Tapi gue pernah lewat doang, tapi nggak pernah ke sana ya. Itu dia menghasilkan atlet. Wow. Dan atletnya juga ikutan kemarin sama SEA Games kemarin tuh. Dia ikutan juga. Itu berasal dari situ atletnya. Wow, Coba kalau misalnya pemerintah buat lebih banyak lagi dan yang proper gitu, pasti bakal tumbuh atlet-atlet mudanya. Karena anak-anak kecil sekarang tuh udah jago-jago banget. Kalau kita kasih fasilitasnya pasti dia jadi atlet. Oke, gue setuju banget ya, benar-benar. Tapi ya hampir cukup lah lo bilang tadi ya. Salah satunya arenanya di Kalijodo, apalagi ada atlet yang
lahir dari sana itu sebenarnya arena skatepark street ya atau memang resmi sih Ya sebenarnya? ada yang transisi sama street parknya juga ada Wow. gitu. Wow, itu sebenarnya apa ya? Tanpa kita sadari segala sesuatu sebenarnya bakat orang Indonesia itu banyak banget dan bisa tumbuh, tapi memang sekali lagi kalau bisa difasilitasin Yoi. gitu ya. Selain di Kalijodo di mana lagi sih? Gue pernah ke Pasar Rebo, men, yang di bawah Pasar Rebo jembatan. juga ya, itu Pernah ke sana? lumayan. Ya pernah. Itu lumayan bagus juga gitu. Oke. Terus ada beberapa juga yang gagal buatan pemerintah karena dia nggak ngajak anak-anak skate untuk ikut campur di pembangunan itu. Oh, Jadi jadi salah gitu. Jadi bahwa kalau membangun arena skatepark sebenarnya gini, kalau basket ya mungkin ada FIBA ya. Iya. Kalau bola ada FIFA bahwa lu sudah ada panjang garis bola basket Iya. lapangan segini, Iya. ring standarnya Iya. tingginya berapa Iya. gitu. Futsal juga gimana. Kalau skatepark sebisa mungkin malah anak skatepark, anak-anak Iya. skatersnya ini diajak Iya, gitu ya. Kenapa, iya. men? Karena dia yang tahu ukuran-ukurannya. Kayak si quarter itu bentuknya seperti ini. Kalau kita bentuknya seperti ini aja, belum tentu rasanya sama gitu. Belum tentu bisa dipakai juga gitu. Kayak contoh di Sleepy, dia buat kayak mini ramps gitu, tapi lengkungannya ini nggak pas. Oh, jadi bisa. Jadi nggak bisa dapat speed yang bagus gitu. Oh, oke. Itu ngaruh banget soalnya. Oke. Jadi gue baru tahu nih. percuma kayak gue pernah ke Probolinggo, ada pembuatan pemerintah juga dan itu nggak kepake sama sekali, cuman dipakai anak-anak nongkrong sama. Oke, jadi apa ya gini ya, ketika memang segala sesuatu dibuat dengan proper gitu ya, Ya. dengan benar-benar melibatkan unsur yang ada, mungkin akan sangat berguna bahkan ngasilin atlet ya. Iya. Dan kalau jadinya enggak, ya mohon maaf ya tadi lo bilang jadi tempat yang mungkin nggak kepake. Iya, sayang kayak banget. mungkin yang lulus lah ya gitu, mungkin Kalijodo sama Pasar Rebo. Pasar Rebo, yang Ya, jembatan itu ya. kan karena teman-teman juga yang buat gitu, yang ikut lah gitu. Oh, gitu. Mungkin pendanaannya bukan mereka, tapi mereka ikut campur untuk pembuatan skateparknya gitu. It's okay selama sebenarnya gini loh, karena pemerintah punya program, dengan program itu kita dilibatkan, jadi tempatnya bermanfaat. Iya. Jadi kan ada betul. event-event lo bisa buat di sana, Iya, betul. terus latihan apalagi lo bisa positif banget sih sebenarnya skateboard ini udah sekarang ya, lo bisa jadi ngelatih. Iya. Ya, ini kan jadi apa ya, sebuah ilmu orang ekstrakurikuler yang lo bisa lo bawa, karena kan dunia pendidikan sekarang bukan hanya akademik, non akademiknya juga harus diasah. Yoi. Ya kan, salah satunya skateboard. Nah, sebenarnya gue sedikit mau ngasih informasi nih, ada sedikit news flash. Kalau sebenarnya selain dari yang tadi lo jelasin bahwa sebenarnya program-program pemerintah memang banyak banget sebenarnya yang memang mendukung dunia olahraga. Nah, salah satunya adalah program pemerintah yang dilakukan di Jawa Tengah oleh Gubernur Jawa Tengah yaitu Ganjar Pranowo. Di mana Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ini mendorong wisata olahraga di setiap daerah menyusul potensi yang ada di sejumlah wilayah. Nah, mendorongnya daerah-daerah untuk membuat sport tourism tetapi sport tourism ini didorong hanya untuk indikator yang pernah melaksanakan event olahraga, tetapi yang pernah melaksanakan berkali-kali ya, jadi sudah menyelenggarakan sering atau tahunan acaranya. Nah, oleh karena itu, pemerintah Jawa Tengah atau Gubernur Jawa Tengah meminta Dinas Pemuda dan Olahraga untuk membuat regulasi terkait dengan wisata olahraga tersebut. Setidaknya ada 3 kriteria. Yang pertama adalah apakah melaksanakan terus-menerus maksimum 3 tahun berturut-turut, ini bisa dijadikan kalender event. Dan dengan dengan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah, ini mengatakan bahwa daerah tersebut layak menjadi daerah wisata olahraga. Wow, ini salah satu program dari Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Ini mendukung dengan adanya sport tourism. Jadi ini sebenarnya bisa jadi, kalau menurut lo sendiri, sport tourism, dengan adanya sport tourism di beberapa daerah, khususnya misalnya Jakarta, atau Jawa Tengah, atau mau Jawa Barat, ya kita bicara Indonesia semuanya. Dengan adanya sport tourism, menurut lu gimana, men? Bagus. Itu menurut lu sendiri sebagai gue misalnya lu sebenarnya pro player sih sebenarnya gue bisa bilang ya, karena lu udah ngelatih, men. Dengan ada sport tourism di daerah tersebut, menurut lu potensi apa yang bisa digali di daerah-daerah tersebut gitu? Banyak sih yang tadi kayak gue bilang mungkin yang gue ajarin juga jadi berpotensi gitu untuk jadi atlet lah, atau mungkin dia untuk jadi skateboarder terkenal lah, atau apalah, banyak pokoknya. Banyak ya, apalagi kalau ada event-event ya. Eventnya mungkin awalnya nasional dulu, atau mungkin memang
ya minimal banget ya kecamatan dulu lah Yoi. gitu ya, sekecamatan itu atau di daerah tersebut dulu, baru nanti naik ke event nasional. Bahkan who knows ya, tempatnya proper yang tadi lo bilang dengan melibatkan para skaters, terus tempatnya proper, tempatnya kece, eventnya makin banyak, makin dilirik, who knows jadi ajang internasional ya men. Yoi. Gak ada yang tahu ya. Nah sekarang kita ngobrol-ngobrol lagi. Nah sebenarnya menurut lo sendiri nih, kalau skaters lah ya, itu masih dipandang sebelah mata nggak sih menurut lo pribadi? Dengan orang-orang atau dengan sekarang Untuk- nih gaya-gaya lo gitu ya? Untuk sekarang sih masih ya. Kenapa men? Apa yang lo dapetin? Maksudnya apa yang diperlihatkan orang gitu ke lo? Ya karena kalau skater tuh mungkin dipandangnya ya rebel atau nggak ngasilin apa-apa gitu, kayak gitu aja sih. Mungkin masih di pandangan orang-orang itu, karena emang menurut gue juga skater itu nggak terlalu nggak kayak di luar negeri. Kalau di luar negeri kan ada beberapa skater yang udah mewakili Indonesia dan dia tuh kaya juga dari Iya. skate gitu. Iya. Jadi nggak mungkin juga dipandang sebelah mata gitu. Kalau Iya. di Indonesia masih sih menurut gue. Oke. Man, last question for you man. Pesan dong buat lo, dari lo ya, buat penonton Sahabat Bicara. Dunia skate tuh harus dipandang seperti apa? Terus dunia skateboard ini sebenarnya hal yang apa sih yang positifnya tuh lo jelasin dong. Lo bisa ngomong ke kamera sebelah sini, lo jelasin bahwa dunia skateboard, karena gue dari ngobrol ini gue terbuka loh. Jadinya Oke. wow keren banget, apalagi lu bilang di Kalajodo ada atlet yang hasil dari latihan di Kalajodo men. Iya. Gitu, itu bukan hasil, itu awalnya cuma iseng-iseng loh, berarti dia lah main-main di situ dong. Iya. Karena ada skate park itu, jadi dia main skate. Tadinya dia nggak main skate. Nah itu dia men. Coba boleh, apa yang pengen lu jelasin bahwa dunia skateboard itu seperti apa sih, silakan men. Ya menurut gua sih pesan-pesan buat orang-orang It's okay. buat siapa nih? Buat siapapun lah ya, Buat siapapun yang siapapun ya. nonton. Jadi Iya. maksudnya gini, jadi ke-trigger bahwa oh dunia skateboard ternyata keren ya sekarang, kece juga walaupun Iya. ekstrim gitu loh. Tidak terlepas dari rebelnya, tapi banyak juga positifnya. Dia juga bisa menghidupi keluarga-keluarganya. Itu positifnya. Ya pokoknya skater itu nggak bisa dipandang sebelah mata juga untuk sekarang, jadinya untuk kedepannya. Jadi harus disupport banget, dengan fasilitasnya juga harus disupport, dengan dukungan mungkin support system dari orang-orang tua gitu Ya, kan. pasti. Itu juga harus didukung karena anaknya biar berkembang, biar menjadi atlet, biar bisa dilihat sama banyak orang dan nggak akan dipandang sebelah mata lagi gitu. Oke, amin. Jadi ribet ya. Nggak, tapi keren. Gue suka. Iya. Jadi intinya adalah support dari orang terdekat itu penting Itu banget. penting banget. Itu penting banget. Apalagi kalau ada anak-anak yang, mama aku suka skateboard tapi papa mamanya worry. Iya. Itu bahaya nak, ini nak, gitu-gitu kan. Terus ada juga kalau mungkin zaman dulu gue tuh dipandangnya tuh olahraga ini olahraga orang-orang berduit gitu. Oke, Jadi kayak sebenarnya. lu ngapain sih gitu, kayak gitu. Itu tuh kayak anjir bikin mental kita jatuh nggak tuh? Iya, Jadi kayak anjir gue mau berkembang nih tapi kita digituin. punya semangat gitu ya kan. gituin, Iya. tapi udah ya. semangatnya menggebu-gebu tapi digituin jadi jatuh kan. Sekali lagi untuk Sahabat Bicara pun yang lagi nonton, intinya setiap kegiatan olahraga khususnya selama memang di jalan positif pasti positif ya, dan memang semua tetap harus dibutuh pendampingan sekali lagi, apalagi skateboard ya, ini adalah salah satu olahraga ekstrim yang memang ada di Indonesia sekarang lagi berkembang banget. Iya. Kayak gitu. Nah kalau mau main dong ke tempat lo atau mau latihan, it's okay, lo mau promo dikit bisa coba ngobrol, silakan. Kalian bisa datang aja ke Twilo Skate Corner, ada di Kemang. Kalian bisa main di situ sepuasnya dengan kalian bayar tiket. Ya, itu tadi ya. Bisa juga dilatih oleh Jebraks, jadi silakan aja. Kalau mau skate school juga bisa langsung datang atau bisa langsung DM ke gua. Di Instagram gua Jebraks. Jebraks, cari aja Jebraks ya. Yoi. Tapi jangan lupa juga Instagramnya Jebraks untuk tahu tentang dunia skateboard, tapi juga harus mengetahui tentang kegiatan Sahabat Ganjar dimanapun Sahabat Bicara berada, bahwa langsung aja jangan lupa follow dari media-media sosial kita yang ada di Sahabat Ganjar. Yang pertama dari Instagramnya yaitu Sahabat Ganjar 2024, dan juga ada Facebooknya dan Twitter
Jangan lupa ya, dan untuk Anda yang ingin menjadi relawan Sahabat Ganjar, silakan kunjungi aja di websitenya di www.sahabatganjar.com. Nanti bisa tanya-tanya di sana, bisa cari informasi di sana, silahkan. Dan jangan lupa bahwa ini informasi penting untuk warga Palembang. Wih, Om Kito. Jadi, kita akan mengadakan acara Ganjar Pranowo Festival di Palembang. Ini Ganjar Pranowo Festival kelima, karena kemarin di 4 di Dieng Jawa Tengah udah keren, pecah, kece banget. Akhirnya kita membuat lagi di Ganjar Pranowo Festival kelima, yaitu kita akan hadir di Palembang, di mana memang nanti ada beberapa artis yang akan hadir di sana. Artisnya ada siapa aja? Yang pertama, Soja akan tampil. Selanjutnya ada Drain ya, akan datang di sana. Juga ada Stephen Pasaribu, kita akan bergalau ria, tapi jangan lupa kita akan berdangdut ria oleh bintang tamu kita, salah satunya itu Dewi Persik. Wow, dia akan tampil lagi di Ganjar Pranowo Festival yang kelima di Palembang. Dan jangan lupa ada door prize, yang paling penting acaranya gratis ya, tidak dipungut biaya apapun, tinggal datang nonton acaranya seru-seruan, dapat t-shirt, dan yang beruntung berkesempatan mendapatkan door prize. Kalau gitu jangan lupa juga, selain itu kayaknya kalau datang ke acara Ganjar Pranowo Festival kayaknya lebih kece kalau pakai merchandise dari Sahabat Ganjar dong. Masih banyak banget, ada topi, ada rompi, ada kemeja, ada mug, ada juga tumbler, dan masih banyak banget dari souvenir-souvenir kita. Ada t-shirt yang bisa didapatkan di e-commerce kita. Langsung kunjungi aja di Tokopedia dan Shopee. Nih, linknya ada di atas ya. Tinggal lihat aja. Nanti keywordnya Sahabat Ganjar. Tinggal cari di sana. Semuanya banyak. Siapa tahu ya kan, si Jebraks ya kan main skateboard ya kan, sambil trik pakai rompi Sahabat Ganjar. Bisa kali ya? Bisa ya. Oke. Kita thank you banget sekali lagi. Men, ada ini nggak, men? Ada quotes dari skateboard nggak? Skateboarder atau skaters yang kayaknya tuh quotesnya tuh kece banget menurut lu pribadi. Ada nggak sih yang lu pakai buat foto hidup? Ada nggak sih, men? Ada nggak sih, men? Atau kata-kata dari lu sendiri deh? Nggak ada sih. Nggak ada. Paling kayak semangat dan jangan menyerah. Iya, semangat dan jangan menyerah, bahwa dunia olahraga tetap membawa hal yang positif. Yoi. Dan selama itu juga didampingi oleh profesional dan juga dibimbing oleh orang yang positif, pasti ini akan menghasilkan dari karya bahkan prestasi-prestasi yang luar biasa. Sekali lagi, thank you so much. Thank you buat Jebraks sudah hadir di sini. Thank you so much guys. Tepuk tangan dulu buat Jebraks. Thank you so much sudah datang ke sini. Semoga lo kedepannya bisa menghasilkan karya-karya, bisa menghasilkan prestasi-prestasi, bahkan memunculkan generasi-generasi yang baru untuk bisa nantinya, wah ternyata dia menang di Asia Games, menang di acara-acara Olimpiade lainnya. Gurunya siapa, coachnya? Jebraks. Oh ya, amin ya. Who knows ya, kita nggak ada yang tahu. Semoga lu juga makin berkembang. Thank you so much. Thank you juga untuk sahabat bicara yang udah nonton. Ingat sekali lagi untuk terus pantengin dari awak ini kayak orang Medan ya, Pak. Terus pantengin dari YouTube ya Sahabat Ganjar, yaitu Sahabat Bicara yang tayang setiap Selasa dan Kamis ya. Kalau gitu, sampai bertemu lagi. Saya Matir Muhammad dan rekan saya Jebraks. Sampai bertemu lagi di Sahabat Bicara selanjutnya. Dadah! Dia kalau apa ya, kalau sebutannya apa kalau bahasa akademis ya, kalau bahasa dosen praktisi, ini praktisi.